Oke, cek, 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 cek. Hai guys, first of all, welcome back to my YouTube channel. Dan aku mau ngejelasin sedikit kenapa aku pakai JazzLab kayak gini. Jadi aku sekarang udah semester 7 dan diwajibkan untuk mengikuti program KKN kayak gitu. Kampusku itu mewajibkan KKN-nya daring, jadi kita boleh share video atau misalnya bisa bikin konten-konten pamflet kayak gitu di Instagram atau di TikTok. Jadi lebih fleksibel gitu dan bisa dilakukan di domisilinya masing-masing. Makanya mungkin aku akan sering bikin video tentang kimia-kimia gitu atau yang lainnya, tapi masih berhubungan dengan KKN, dan pastinya mungkin aku akan sering pakai JazzLab atau pakai Alma Mater. Sebelumnya kalian kan udah tahu aku itu dari Universitas Negeri Yogyakarta, kuliahnya. Namaku Yoga Putri Rahmawati. So, hari ini aku akan bikin sabun cuci tangan dari bahan-bahan kimia. Cuman ada juga yang langsung ambil dari alam. Pokoknya gampang ditiru sama kalian, gampang dicontoh di rumah, dan pastinya nggak ribet bikinnya. Langsung aja kita ke videonya. Sebenarnya sabun cuci tangan ini itu nggak serta-merta sabun cuci tangan ini juga bisa digunakan sebagai sabun cuci piring. Dan lagian kalau misalnya memang harus digunakan sebagai sabun cuci tangan, kita tuh harus melakukan uji serangkaian uji sabun yang bisa digunakan gitu. Cuman karena aku nggak melakukan uji, jadi aku kasih tahu aja caranya kayak gitu. Kalau kalian mau mencontoh dan mau digunakan ke kulit, kalian bisa lakukan uji-uji. Nah, uji-ujinya apa nanti aku tulis di description box. Oke, pertama bahan yang digunakan itu ada 1 liter air. Di sini aku pakai 1 liter Aquades karena kebetulan aku butuh Aquades. Aquades itu air yang sudah disuling. Ini BTW udah aku tulis semuanya di sini ya. Air yang udah disuling, jadi kandungan mineral-mineralnya udah lebih sedikit daripada air keran gitu. Nah, Aquades itu biasanya dipakai buat ngencer-ngencerin apa sih, zat-zat kimia yang pekat gitu sih. Cuman karena aku tadi nggak punya gelas ukur yang 1 literan atau misalnya apa sih, gelas beker yang 1 literan gitu, jadi kebetulan kemarin beli tuh udah 1 liter gitu. Yaudah aku pakai Aquades 1 liter. Terus kita butuh 6 sendok Texapon. Texapon itu bisa dibeli di toko-toko kimia. Dia itu sodium lauryl sulfate. Kalau kalian baca di ingredient sabun biasanya ada di situ. Jadi dia semacam biang gitu loh. Harganya kalau nggak salah kemarin aku beli itu sekitar 45.000, bisa dapat 1 kilo, dan kita cuma butuh 6 sendok aja. Terus bahan yang ketiga itu nanti ada garam dapur. Ini fungsinya untuk mengatur kekentalan si sabun. Ini sesuai selera kalian aja. Jadi ya kalau kalian pengen kental ya berarti garamnya banyak kayak gitu. Kalau pengen lebih cair berarti garamnya sedikit. Terus bahan yang selanjutnya itu ada jeruk nipis. Ini juga sesuai selera kalian. Kalian pengen wanginya seberapa itu terserah kalian. Ini jeruk nipis buat pewangi aja. Kalau aku di sini pakai sekitar 5 sampai 6 jeruk nipis mungkin. Dan alat-alat yang digunakan, yang pertama kalian harus menyiapkan wadah yang kira-kira muat untuk sekitar 1 liter zat cair kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri aku punya tempat air kayak gitu, ini untuk ukuran 1,5 liter jadi cukup. Terus yang kalian butuhin selanjutnya itu nanti ada sendok makan sama pengaduk. Udah gitu doang. Oke, daripada berlama-lama lagi langsung aja kita buat sabunnya. Pertama, ukur dan takar sebanyak 1 liter air, baru nanti dimasukin ke dalam wadah, karena nanti Texaponnya akan dimasukin ke dalam airnya, bukan air dimasukin ke dalam Texapon. Nah, karena aku nggak punya pengukur, jadi aku langsung pakai Aquades 1 liter aja. Ini airnya bebas ya, bisa pakai apa aja, nggak perlu Aquades, air keran juga boleh. Baru setelah itu masukkan 6 sendok makan Texapon ke dalam air. Ini takarannya kalau 1 liter itu Texaponnya 6 sendok. Tapi sebenarnya lebih nggak apa-apa sih. Semakin banyak Texapon nanti akan semakin banyak busanya. Cuman dia agak susah diaduk sih kalau menurut aku.
Nah, kalau udah masuk semua baru kita aduk. Ini aku pakai pengaduk kaca karena aku punyanya itu. Sebenarnya lebih enak kalau diaduk pakai pengaduk telur, pengocok telur itu atau di mixer gitu biar cepet larutnya. Nanti misalnya kalau dia udah larut akan timbul busa dan semakin dia banyak larutnya, busanya akan semakin banyak. Ini harus diaduk sampai benar-benar nggak ada bulir-bulirannya ya. Jadi harus diaduk sampai larut kayak gitu. Nah, setelah larut kita tambahkan garam dapur. Ini kan fungsinya sebagai pengental, jadi ya sesuai kepengenan kita aja seberapa kental sabunnya. Ini karena aku suka sabun yang agak kental, jadi aku masukin garam dapurnya agak banyak, terus aku aduk-aduk terus sampai konsistensinya tuh sesuai sama yang aku pengen. Terus diaduk sampai larut. Kalau udah kental, kalian bisa cek pakai sendok apakah dia udah sesuai konsistensinya sama yang kita pengen apa belum. Biasanya kalau udah kental kayak gitu bakal makin berat diaduknya. Baru deh nanti kita kasih ekstraknya. Kalau aku kan di sini pakai jeruk nipis sebanyak 5 buah. Jadi diperes-peres aja di atas sabunnya. Tapi jangan sampai ada biji yang masuk ya. Kalau misalnya ada biji yang masuk ya kita ambil aja pakai sendok, kita buang gitu. Baru deh nanti kalau misalnya kita meres jeruk nipisnya udah semuanya, dia akan ada 2 lapisan gitu. Lapisan peresan jeruk tadi sama sabun. Nah, kita aduk sampai dia rata dan menyatu. Kalau misalnya udah larut gitu, kita tutup terus kita simpan semalaman, baru besoknya bisa digunakan. Kalau aku nyimpennya tuh agak lama ya, sekitar 3 hari karena aku gak sempet ngeceknya, jadi 3 hari baru aku buka. Nah, ini sabun yang udah jadi, bentuknya kayak gini. Aku nggak kasih warna. Kalau kalian misalnya mau pakai pewarna gitu bisa pakai pewarna makanan. Dan ini ada tuh biji jeruknya. Ini baunya wangi banget, jeruk nipis banget, dan busanya juga banyak. Kalau buat cuci piring juga bisa, cuci tangan juga bisa. Yuk langsung kita coba aja buat cuci tangan. Nah, itu dia tadi cara bikin sabun cuci tangan atau sabun cuci piring. Kalau aku sih mungkin akan digunakan untuk sabun cuci piring. Dan sangat gampang kan bikinnya. Semoga kalian bisa meniru di rumah dan bermanfaat. See you on the next video. Bye!